160. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya kepada Allah, ingat garis bawahi. Ya, hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Tawakal itu Bapak Ibu nggak boleh kepada istri. Maka kita akan rapuh ketika tawakal berserah dirinya kepada istri. Kenapa? Karena nanti satu saat istri kita tiada, maka hancurlah hidup kita. Nggak boleh tawakal sama suami, Pak. Bapak Ibu udah dengar kisah nyata, ada jamaah saya di BSD, rajin kajian loh. Masya Allah, ya, luar biasa. Mentalnya drop, kenapa? Suaminya meninggal dadakan, tiba-tiba. Jam 7 pagi masih sarapan, Bu. Beliau sering duduk di depan saya nih. Ya, hati-hati yang duduk di depan ya. Duduk di depan, saking seringnya saya ngisi di BSD kan, saya kalau ngisi kan Bintaro BSD. Nah, ketika saya ngisi kajian lagi, kok ibu ini nggak ada gitu. Padahal majelisnya majelis ada beliau harusnya gitu. Saya tanya sama ketua MT, Bu, Ibu X mana? Kata ibu itu, loh Ustadz belum dapat kabar, suami meninggal Ustadz. Innalillahi. Gimana ceritanya Bu? Sehat, sakit? Sehat Ustadz, jam 7 pagi masih sarapan. Jam 9 pulang ke rumah muntah darah. Kayaknya ada luka di bagian dalam nih. Muntah darah, dibawa ke rumah sakit, di perjalanan wafat di pelukan istrinya. Indah banget ya. Dibawa ke rumah sakit wafat, ya, darahnya masih ada di baju istrinya. Ya. Lantas saya datang nih sama jamaah yang lain kan ke rumah beliau. Begitu datang, saya tanya sama ibunya, Ibu, apa kabarnya? Saya ikut berduka, biasalah takziah kan. Saya doakan, mudah-mudahan ibu sabar. Wah, dia teriak, Bu. Allah zalim, Ustadz. Allah zalim. Langsung pingsan. Saya bilang, Ibu istighfar. Ibunya pingsan. Dia bilang, Allah zalim. Udah, jamaah akhirnya pulang. 4 hari, 5 hari lagi kita datang lagi ke rumah yang sama, ibunya masih ada dan sudah relatif lebih tenang. Saya bilang, Ibu, gimana kondisinya? Masih ngomong yang sama. Ustadz, kenapa aku diuji pada saat anak-anakku lagi tumbuh? Yang satunya kuliah, yang satunya SMA, yang satunya SMP. Anaknya 5, Bu. Yang satunya SMP, SD, TK. Di saat kemudian saya lagi butuh-butuhnya biaya, di saat saya lagi butuh-butuhnya kehidupan ini, selama ini suami menopang, Allah ambil suami saya Ustadz. Allah zalim. Nangis lagi, pingsan lagi. Sudah? Saya bilang, Ibu istighfar. Oke? Lama, Bu. Waktu berlalu waktu. Lama nggak ketemu. Saya ingat ibu ini tuh jago buat rendang. Karena orang Minang. Dan keluarganya Minang dua-dua, ya, suami istrinya Minang. Saya pernah dikirimin sampel rendangnya. Rendangnya enak banget, rendang kampung tuh hitam gitu ya. Karena dia mungkin bakarnya mungkin beda juga, pakai kayu bakar gitu ya. Nah, saya pernah dibuatin itu. Nah, saya lama nggak ketemu tuh. Si ibu datang tuh ke pengajian. Oke, saya bilang, Ibu, besok kan mukanya murung aja, sedih gitu ya. Kalau ngaji juga tatapannya kosong gitu. Saya bilang, Bu, besok buatin saya 1 kilo rendang. Untuk apa Ustadz? Pokoknya buatin. Ya, buatin ya. Iya. Akhirnya ya. Bisa. Kayaknya ini baterainya mungkin ya. Ibunya datang. Begitu ibunya datang, ya, saya bilang buatin saya 1 kilo rendang ya Bu ya. Alhamdulillah dibuatin. Besoknya Bu, ya, saya sebar ke jamaah tester. Ibu cobain, dicobain, makan. Enak Bu, enak. Mau pesan berapa kilo? 1 kilo Ustaz. Ibu 2 kilo Ustaz. Ibu 3 kilo. Satu pengajian itu terkumpul 250 kilo daging rendang. Memang enak Bu.
Satu, dua, tiga, empat, totalnya 250 kilo. Saya bilang, Bu, nih uang saya kasih transfer ke ibu semuanya DP. Tolong buatkan pesanan 250 kilo daging rendang. Ibunya langsung bilang, Ustadz, ini serius? Iya. Ya Allah, ini gimana ngerjainnya? Akhirnya dia mungkin beli satu sapi kali ya. Dia beli sapi bawa ke RPH. Dia bawa. Akhirnya apa? Akhirnya dia potong-potong, jadilah rendang itu, singkat ceritanya. Dibagi-bagilah Bu ke jamaah tuh, dibagi-bagi ke jamaah. Masya Allah, dari jamaah ini nyobain, temennya makan, bilang enak, beli lagi, enak, beli lagi, enak, beli lagi. Masya Allah, lama saya nggak ketemu si ibu. Ya, nggak ketemu di mana? Nggak ketemu di pengajian, mungkin sibuk masak. Lama Bu nggak ketemuan, saya ngisi di Bali. Begitu selesai ngisi pengajian di Bali, beli oleh-oleh, ya. Itu troli saya itu tiba-tiba nubruk troli seorang ibu. Prak gitu. Kemudian dia bilang, Ustaz Fatih, ibu, itu lama tuh Bu nggak ketemu. Ada mungkin 5-6 tahun. Ibu, kok ada di sini? Iya Ustaz, saya pindah ke Bali. Saya beli rumah dan villa di sini untuk disewakan. Masya Allah Ibu, gitu. Terus anak-anak juga sekolah di sini Ustadz, yang sebagian udah kuliah ke luar negeri dan anak-anak akhirnya sekolah di sini. Masya Allah, Ustadz masih ingat saya ya? Masih ingat dong. Siapa yang nggak ingat? Yang bilang Allah zolim. Terus saya bilang, gimana Bu? Kira-kira Allah zolim? Apa kata dia? Enggak Ustadz. Dulu saya banyak duitnya suami. Sekarang duit sendiri. Berarti lebih enak mana Bu? Ada suami atau nggak ada suami? Ibunya ngakak, Ustadz bisa aja. Terus gimana Bu? Ada rencana cari suami yang baru? Enggak Ustadz, enggak. Tapi Masya Allah, benar-benar Allah tahu yang terbaik buat saya. Saya sekarang bukan hanya biayain anak-anak saya kuliah, sekolah, tapi anak saya satu orang satu rumah udah dibeliin Bu. Karyawannya ada 150 orang. Ya, dan sekarang dia pindah-pindah Lombok, Bali. Dia punya villa hasil dari bisnis rendangnya. Begitulah kita. Kadang-kadang kita tidak yakin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Nah, tawakal itu apa? Nah, saya kasih definisi dulu nih, teori ilmu ya, biar ibu-ibu, bapak-bapak tahu nih apa itu tawakal. Yang pertama, tawakal itu adalah masalah keimanan. Jadi nggak akan bisa kita tawakal kalau iman kita tidak mantap. Kenal dulu, baru kita bisa berserah kepada Allah. Kita tidak akan berserah kepada seseorang yang kita tidak mengenalnya. Ya, ibu-ibu sudah pernah main ke pesantren kami di Bintaro, sektor 9? Sudah, yang sebagian belum ya. Alhamdulillah doa Bapak Ibu sudah selesai. Itu total pembangunannya 50 miliar. Santrinya udah masuk 4 angkatan dari Aceh sampai Papua. Full free Bu, gratis. Tanahnya wakaf 1 orang Pak. Nilainya 100 miliar. Bintaro sektor 9. Wakaf 1 orang Ibu. Pertanyaan saya, kenapa dia berwakafnya ke saya? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak dikasih ke Ustadz Adi Hidayat? Kenapa nggak dikasih kepada UAS? Kenapa nggak dikasih ke Ustadz Omar Mita? Karena percayanya ke saya Bu. Karena sudah percayanya ke saya, maka berarti dia sudah menyandarkan harapan kepada saya. Dan saya tidak mau mengecewakan harapannya. Pesantrennya selesai Bu, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon doanya. Sekarang kita lagi bangun masjid di Yokohama. Kita ada tanah 400 meter Yokohama. Yokohama itu 30 menit dari Tokyo. Masjidnya lagi dibangun. Total pembangunan masjidnya 35 miliar. Dan sudah terkumpul 25 miliar. Tinggal sedikit lagi. Tahun ini insya Allah lunas. Dan akhir tahun nanti Bapak Ibu main ke sana, ini lagi dibangun masjidnya. 4 lantai. Ya. Pertanyaannya, kenapa banyak jamaah yang mempercayakan kepada kami? Itulah yang namanya apa? Percaya. Kalau orang sudah percaya Bu, maka dia akan lakukan apapun kepada orang itu. Kenapa? Karena dia percaya.
Jadi iman itu dasarnya tawakal. Kita mustahil bisa sabar, mustahil bisa tawakal, mustahil bisa ikhlas kalau kita nggak punya iman yang kokoh. Iman dulu. Bapak udah pernah main belum ke rumah saya? Udah tahu belum anak-anak saya? Semakin Bapak dekat, maka Bapak akan semakin trust. Kenapa? Karena makin kenal. Susah, Bu. Nggak mungkin kan kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang nggak percaya. Punten ya, Bu. Ini banyak curhatnya. Handphone saya ini bahaya, nggak boleh dicuri orang. Datanya sudah saya amankan. Ini banyak curhatnya para selebritis, ya, problem keluarga, tokoh-tokoh politik. Ini banyak di sini. Ini curhatnya. Ini kalau bocor ke siletnya makin tajam, Bu. Ya. Kenapa mereka curhat? Bahkan maaf, sampai urusan ranjang sekalipun mereka curhat. Dan mereka tenang ketika curhat dengan saya. Apa yang membuat mereka tenang? Ustadz Fatih nggak akan mungkin bocor. Nggak akan mungkin. Dan benar, Bu, saya jaga benar. Saya keep. Nggak ada yang bocor, satu pun. Kenapa begitu? Itulah yang namanya percaya. Kalau ibu sudah percaya, maka ibu dengan tenang menyerahkan urusan. Betul? Itulah tawakal. Jadi tawakal itu sebenarnya buah dari iman. Iman dulu. Ya, kalau kita belum yakin, gimana kita mau menyerahkan urusan? Boro-boro menyerahkan urusan. Ustadz Fatih titip ya anak saya di pesantren. Wah, malam telepon, pagi telepon, siang telepon. Berarti ibu belum percaya. Kalau ibu percaya mah udah tenang aja, nggak mungkin Ustadz Fatih ngapain anak saya. Santrinya udah 400. Hati-hati loh, di pesantren sekarang banyak pelecehan seksual. Nggak mungkin, itu pesantren lain. Pesantren Ustadz Fatih enggak. Karena ibu percaya. Maka catatan pertama, tidak ada tawakal sebelum adanya iman. Nggak bisa kita tawakal kalau imannya nggak mantap, Bu. Ya, oke, lihat ya di ayat ke-159-nya. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, di ayat 159-nya, di ayat potongan akhir sebelum ditutup. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faiza azamta, jika kamu sudah punya azam. Nah, ini juga nih catatan kedua. Ternyata tawakal itu bukan di akhir. Salah itu. Kita selama ini bilang apa? Ya udahlah, saya sudah kerjakan, saya sudah usaha. Terus gimana ujung kalimatnya? Sisanya tawakal sama Allah. Salah, Ibu. Ternyata ayat ini mengajarkan kepada kita tawakal itu sejak dari niat. Faiza azamta, coba baca terjemahannya. Faiza azamta, jika kamu sudah punya azam. Azam itu apa, Bu? Niat, kehendak, rencana. Faiza azamta fa tawakkal 'alallah, maka tawakal kepada Allah. Dan lihat ayat penutupnya indah banget. Allah katakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang tawakal. Bu, punten. Kalau kita udah dicintai Allah, kira-kira urusan kita gimana? Mudah. Ya, kira-kira urusan kita mudah nggak? Mudah. Kira-kira hajat kita gimana? Dikabul. Ya, saya kemarin berangkat haji, Bu. Kalah haji torik, Ibu. Haji torik 2 bulan dalam kandungan. Saya haji bukan dalam kandungan. Umur segini dibayarin jamaah dengan total hampir 1 miliar, Ibu. Nggak bayar, Ibu. Dan sampai sana, Pak. Ya, makanya kemarin waktu diundang ke sini kan saya nggak bisa karena berangkat haji. Sampai sana, Bu. Saya nggak boleh ngisi pengajian sama Allah. Full jadi jamaah. Nikmat banget, Pak. Saya kalau bimbing umroh mungkin udah ratusan kali. Bimbing itu capek. Bangun harus lebih pagi, nggak boleh telat, jamaah harus rapi, pembimbing. Kemarin berangkat haji, full, saya nggak boleh ngisi pengajian. Benar-benar jadi jamaah, menikmati benar sajiannya Allah. Dan Bu, nggak bayar. Bukan cuma nggak bayar, pulang-pulang dikasih lagi.
Ustadz makasih ya. Makasih apa? Udah dampingin kami. Lah kan saya jamaah. Ini Ustadz, terima kasih hadiah buat Ustadz. Loh, kok ada hadiah lagi? Masya Allah, Bu. Kalau Allah sudah mencintai kita, urusan kita, niat kita dimudahkan sama Allah. Kenapa? Allah udah cinta. Bayangin. Masya Allah, Bu. Itu hajinya daftarnya kapan? Bu, itu daftarnya. Ya, daftarnya. Itu daftarnya Ramadan 10 hari terakhir. Berarti Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti hampir 2 bulanan. 2 bulanan aja udah berangkat haji. Makanya saya bilang ngalahin Haji Torik. Masya Allah, Haji Torik baru dalam kandungan. Saya bilang, saya mah real. Dan itu bersama istri. Berapa biayanya? Bu, travel itu jamaahnya 750 jamaah Haji Plus. Mereka pada bingung semua. Ustadz, daftar kapan Ustadz? Ramadan. Kok bisa? Bapak kapan? Saya 5 tahun Ustadz. Bapak 7 tahun. Bapak 5 tahun. Bapak 6 tahun. Bapak 7 tahun. Bapak rata-rata 5, 7. Ustadz Fatih 3 bulan. 2 bulan 3 bulan daftar. Kok bisa begitu? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh cinta banget sama orang yang hamba itu nyerahkan urusannya pada Allah. Kapan? Di awal. Jadi ternyata di awal itu, Bu, Ibu mau pengen apa nih? Nih, mau haji tahun depan ya. Bismillah ya, saya doain nih. Insyaallah bareng nanti. Tahun depan saya berangkat lagi, Bu. Ya, tahun depan saya berangkat lagi. Nih saya ngomong berangkat lagi, saya nggak punya biaya loh, Bu. Serius, saya nggak punya biaya. Tapi izin Ibu, 5 travel udah ngantri minta saya jadi pembimbing. Nggak bayar, Bu, namanya haji nggak akan bayar. Ustadz, ISQ minta, ya. Ini minta, banyak tuh yang minta, Tazkiyah minta, yang lain minta, dan itu travel besar. Saya bilang apa? Waduh, tahun depan ya, mudah-mudahan ya ada umur. Enggak Ustadz, pokoknya sama kami aja Ustadz. Udah pokoknya tahun ini sama kami aja, udah jangan sama travel lain. Ini aja Ustadz, pokoknya sama. Berebut. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata dahsyatnya tawakal itu bisa mengabulkan hajat. Kapan hajat itu dikabulkan? Ketika kita berserah pada Allah di awal pada saat niat. Ibu mau bangun rumah di klaster apa nih namanya? Lumina. Ya, ini misalnya Ibu udah lihat nih, jangan pakai loa. Ini melihat rumah tuh pakai loa, law of attraction. Ya, jadi ini rumah, bayangin ada istri di atas, nanti ada anak-anak, ada. Enggak usah. Pada saat mau lihat rumah, langsung kemudian hatinya bilang, "Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Enggak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Rumah di sini kecil. Engkau Maha Kaya." Bukankah setiap sholat kita bilang Allahu Akbar? Apa artinya? Allah Maha Besar. Ya, saya Bu pingin banget punya pesantren di Bintaro karena saya sering mengisi pengajian di Bintaro. Saya dulu nggak punya mobil, Bu. Jadi dari Bogor ke Bintaro naik taksi. Dulu saya pertama kali ngisi di Puri Bintaro, pengajian ibu-ibu majelis taklim awal-awal. Belum ada artis-artis hijrah. Itu tahun 2012-2013. Saya belum punya mobil. Datang ke sini, Masya Allah, ibu-ibunya masih belajar pakai kerudung. Ada yang kerudungnya dililit di leher, ditarik ke atas. Ada yang dililit ke sini. 2012-2013, Bu. Ya. Di situ saya ketemu Dewi Sandra. Di situ saya ketemu ada yang namanya Meli Guslo, segala macam. Itu di awal-awal. Teguh Wisnu, awal-awal ngaji. Itu kan saya dari Bogor ke Bintaro tuh. Tiap minggu saya ke Bintaro. Gimana, Pak? Doa. Tawakal. Lihat rumah bagus-bagus banget di Bintaro. Gimana, Bu? Langsung di sini. Ya Allah, Bintaro bagus banget ya Allah. Pingin punya rumah dan pesantren di sini. Dikasih, Bu? Dikasih. 2014, 2015 saya diserahkan tanah wakafnya. 2016 itu mulai dibangun. 2019 mulai selesai. Pandemi ketutup. Pandemi malah selesai 3 gedung. Pandemi malah ya selesai 3 gedung. 2022, 2021 udah selesai pesantrennya semua. Dahsyatnya tawakal. Jadi tawakal itu ternyata mulai dari awal. Makanya istilahnya apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nggak bisa Allah di akhir. Kalau Allah di akhir berarti yang mengawali apa? Kepintaran manusia, kecerdasan manajerialnya, kecerdasan matematikanya. Jangan, matematika Allah jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat.
Ya, Ibu, waktu saya nikah sama Ummu Sajjad, rumah saya tahun pertama itu biaya sewanya 6 juta setahun. 6 juta setahun. Berarti berapa per bulan? Gopek sewanya. Rumahnya kecil. Keluarga saya datang. Kan kalau rumahnya kecil ngobrol kedengeran. Apa kata keluarga saya, Bu? Yakin nikah sama Ustadz. Yakin nikah sama Ustadz. Apa katanya? Paling makan, amplop, sholat, Jumat. Aduh Bu, itu kedengaran ke kuping sakit banget. Yakin nikah sama Ustadz. Paling nanti makannya amplop sholat Jumat. Masya Allah Bu, waktu berkelalu waktu, tahun berganti tahun, yang ngomong itu sekarang kita hidupi tiap bulan. Ya, untung kita nggak ngomong ini amplop sholat Jumat gitu. Ya. Nggak boleh ya, itu dendam namanya. Masya Allah, nggak boleh kita kemudian menyandarkan rizki hidup pada manusia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Catatan pertama, tawakal buah dari iman. Catatan kedua, tawakal hanya kepada Allah dan harus dimulai dari awal. Oke, sekarang ibu-ibu semuanya coba lihat ya. Di ayat 160-nya. Nah, ini dahsyatnya nih. 160-nya kan tadi tutupnya, ayat penutupnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini ayat awalnya lihat. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Baca terjemahannya juga ya. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Apa kata Allah? Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghinakan kamu. Masya Allah. Ini ayat motivasi banget Ibu. Bapak-bapak yang sekarang mau minta tolong bisnisnya, rumah tangganya, keluarganya, mimpi-mimpinya, ini ayat idaman banget. Iyansurkumullah, jika Allah sudah menolongmu, maka tidak akan ada yang mampu menghinakan kamu. Bayangin, gak ada. Udah Allah yang nolong, kita dapat backing general aja udah seneng banget. Ya kan? Ada ordal aja udah seneng banget. Ya enggak? Apalagi backingnya Allah, dia yang punya semua. Ibu mau minta apa? Minta sama Allah, tinggal minta. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, jelas ya? Catatan 1, tawakal buah iman. Enggak bisa kita tawakal dahsyat kalau imannya enggak dahsyat. Catatan kedua, tawakal hanya kepada Allah. Catatan yang ketiga, tawakal itu harus dari awal. Yang keempat, tawakal itu ternyata harus dibekali dengan ikhtiar. Jadi tidak dibilang tawakal kalau Bapak hanya hatinya berserah, tapi amal actionnya pasrah. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi ternyata tawakal itu disempurnakan dengan ikhtiar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tawakalnya dahsyat nggak? Pastilah. Tapi tetap ngasah pedang, tetap ngatur rencana perang. Betul? Yang sudah pernah umroh? Pernah umroh ya Bu ya? Pernah ke Gunung Uhud? Pernah ke Gunung Uhud? Ya. Gimana keadaan pasukan Muslim di situ diceritakan? Kalah, hancur, betul. Kenapa? Karena nggak ngikutin perintah Rasul. Kan Rasul bilang apa? Nanti kalau kita memenangkan peperangan, pasukan pemanah jangan turun. Berarti apa? Itu kata pemimpin. Itu kata suami kalau di rumah. Itu kata pemimpin kalau jamaah. Kalau nanti kita menang jangan turun. Turun Pak. Berebut apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Kan ada kuda diambil, ada pedang diambil zaman dulu ya, ada emas diambil, ada semua diambil. Begitu turun Pak, Bapak Ibu tahu siapa yang menghantam itu pasukannya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid putar balik. Saya cuma mikir ya, zaman itu kudanya Khalid bin Walid itu jenis apa? Cepat banget berarti. Karena dia begitu kan, dia kan diserang tuh dari atas panah, hancur pasukannya. Dia lari kan? Kemudian harta rampasan perangnya kan turun tuh diambil. Nah itu Khalid bin Walid putar balik. Dia putar balik ngelilingin Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km lebih kurang. Bayangkan.
Saya tuh bingung, itu kudanya secepat apa? Begitu cepat balik, putar balik, nggak disangka oleh kaum muslimin, lagi asik-asik berebut gonimah, diserang dari arah yang tidak disangka. Habis Bapak Ibu. Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dunia, syuhada. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, tangannya sampai putus 2. Siapa lagi? Banyak lagi sahabat-sahabat di sana, ya. Wafat, itu jenderal-jenderalnya Islam wafat di sana. Kenapa? Karena tidak melakukan yang namanya prinsip manajerial. Ternyata ilmu manajerial itu penting, Pak. Ya, penting. Ya, saya itu bangun pesantren segede gitu, itu kalau nggak bersama tim nggak bisa, Ibu. Ada yang desain arsiteknya, ada yang fundraisingnya, kayak tadi Bu. Ada yang presentasinya, ada yang kemudian main di online-nya, ada yang di iklan advertise. Kita pakai advertise Bu, itu endorse-nya Ustaz-Ustaz tuh, itu diiklankan, di advertise, di Meta. Itu pemasukannya Bu, itu puluhan miliar itu. Nggak main-main, itu usaha. Apalagi ada yang buat konten kreatornya, ada yang buat studionya, ada yang buat live-nya, itu ada tim semua, bukan ujuk-ujuk. Ya, coba pernah main ke Istanbul, Turki? Belum ya? Bismillah, nanti punya azam, punya niat ke Istanbul. Ibu nanti main berkunjung ke makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Ya, nanti Ibu lihat bagaimana Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, hancur, kalah oleh seorang anak muda usia 21 tahun. Tahu Ibu berapa pasukannya? Bapak-bapak tahu berapa pasukannya? 250.000 pasukan, Pak. Bayangkan. Seriusnya dia. 250.000 pasukan. Bisa kebayang nggak? Perangnya berapa? 55 hari. Pertanyaan saya, 250.000 pasukan itu kan manusia ya. Berarti mereka makan. Oke. Kalau satu orang Turki kan gede-gede ya. Kalau satu orang Turki 1 ekor ayam, berarti Al-Fatih harus menyiapkan berapa ekor ayam? 250.000. Nyarinya kemana? Paham Pak maksud saya? Berarti apa? Ilmunya, mikirnya, logistiknya detail Pak. Oke, 250.000 pasukan. Masa nggak BAB? Betul? Kemana pembuangannya? Mikir nggak? Berarti Al-Fatih canggih banget tuh. Oke, pipisnya Pak. Berapa kalau satu orang 1 liter? Berarti sehari 250.000 liter. Kemana pembuangannya? Ayo, buang aja sembarangan. Ya nggak bisa. Mikir. Oke, tidurnya kan pakai tenda. Kemana dia buat tendanya 250.000 pasukan? Perangnya 55 hari, bayangkan. Oke, budgetnya. Kan istrinya ditinggal. Berarti kan negara harus menyiapkan budget buat rumah tangga yang ditinggalin. Berapa budgetnya? Bayangkan kuatnya Muhammad Al-Fatih. Dan Masya Allah Bu, hancur pasukannya. Di depan benteng 250.000 pasukan hancur. Dipukul oleh pasukan Rum. Tapi bukan Fatih namanya kalau nyerah. Ya, makanya guru saya kasih nama saya Fatih. Jadi nama asli saya bukan Fatih, Bu. Tahu nama aslinya? Yang tahu dapat hadiah. Ayo. Fatih Karim bukan nama asli. Itu nama dari guru. Ya, Muhammad Fatih Karim. Saya dipegang kepala saya sama guru saya. Apa kata guru saya? Kamu diberi nama Muhammad Fatih Karim karena Fatih itu artinya penakluk, pemenang, pembuka. Karim itu kemuliaan. Siapapun yang dekat dengan kamu akan jadi orang-orang yang mulia. Doa dari guru saya udah wafat. Nah, nama saya yang di KTP nggak terkenal. Akhirnya jamaah ngundang saya ngisi di daerah, beli tiket, pakai nama Fatih Karim, di bandara nggak bisa terbang. Karena nggak cocok namanya. Pas ditanya di tiket, Bapak, kok Fatih Karim KTP-nya beda? Oh, panitianya salah beli. Akhirnya gimana? Beli tiket baru. Bukan Abi Maki. Itu Abi Maki bukan Abi Maki. Abi Maki karena anak pertama namanya Maki. Abinya si Maki. Yusuf Mansur. Bukan Yusuf Mansur nama aslinya, Bu. Ya, siapa? Namanya Nur Khotib Jam'an. Ya, siapa lagi misalnya ibu-ibu? Coba lihat, banyak ustaz-ustaz yang namanya itu bukan nama asli sebenarnya. Nama jam terbang kalau orang bilang, ya.
Nah, jadi Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel, tahu nggak? Gimana ikhtiarnya, Bu? Sungguh-sungguh dia ikhtiar. Begitu pasukannya kalah, guru-gurunya bilang apa, Mas? Fatih, kita pulang saja. Apa kata dia? Kenapa, Guru? Semua pasukan kita hancur. Memang benar, Konstantinopel ini nggak akan pernah bisa dikalahkan. Pantes Nabi katakan, sebaik-baik pasukan-pasukannya, sebaik-baik amir-amirnya, ini nggak akan bisa dikalahkan. Bentengnya nggak jebol, Ibu. Nanti kalau Ibu naik ke sana, kalau fisiknya kuat ya, kalau mau perjalanan ke Istanbul, saya rekomendasikan sama Ustadz Felix Siong. Tapi Ibu fisiknya harus kuat, karena naik-naik ke benteng, Pak. Kalau yang masih muda-muda sih masih kuat ya, naik ke benteng. Nanti naik ke benteng, lihat bentengnya Konstantinopel tuh tebalnya luar biasa. Bayangin, meriam-meriamnya itu nggak bisa ngejebol. Tahu Pak strateginya, Pak? Dia minta pasukannya menaikkan kapal, 70 kapal dari atas gunung Galata. Bisa kebayang, Pak, Bu? Naikkan kapal ke atas gunung tuh gimana ya? Luar biasa. Ya, heboh itu, Pak. Coba bayangkan. Oke, itu gunung kan isinya, Pak? Pohon ya, berarti dia harus ya nebang dulu, betul. Oke, sudah ditebang? Sudah. Oke, naikkan bisa? Nggak bisa, dia harus susun papan-papan, dan papan-papan itu dibuat bulat-bulat kayu, dan itu harus diminyakin dulu. Dan itu didorong, bayangin berapa ribu pasukan ngedorong itu. Kenapa? Karena dia mau nyerang dari arah yang tidak disangka-sangka. Akhirnya pagi-pagi hari Jumat, tepat hari Jumat, Konstantinopel melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa? Konstantinopel diserang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hancur, Pak. Berarti tawakal itu harus disertai ikhtiar. Kita sering tawakal, ikhtiarnya nggak sungguh-sungguh. Dagang bakso, tepung lebih banyak dari daging. Ikhtiarnya nggak serius, kuahnya nggak enak. Ya, apalagi jualan minuman, minumannya nggak ngangenin, nggak pingin orang tuh udah minum, pingin lagi dateng. Jualan makanan, nggak SOP-nya nggak jalan, cara ngegorengnya nggak bener, minyaknya udah pakai minyak udah hitam, ya, kemudian cara ngebakarnya juga nggak standar, pantas orang nggak mau beli lagi, restorannya sepi, langsung tutup. Terus kita bilang apa? Allah zolim. Bukan Allah yang zolim. Ikhtiar kita nggak sungguh-sungguh. Ya, ikhtiar kita nggak sungguh-sungguh. Ibu-ibu di luar tuh nanti ada produk ala Nabi. Itu produk saya, Bu. Kita udah punya pabrik. Itu dari mulai nol, Pak. Nggak punya apa-apa. Itu ada minumannya, ada oilnya, ada minyaknya, ada madunya, ada semuanya. Dari mulai ujung rambut nanti produknya itu ujung rambut sampai ujung kaki ada semua. Itu ibu lihat kemasannya, stikernya aja tuh dipikirin konsepnya. Nggak main-main itu. Jangan kalah sama orang Jepang, Bu. Ibu main ke Jepang, ya, jangan kaget. Itu yang namanya bungkus kemasan kotak itu keren banget. Begitu dibuka isinya mochi. Iya. Keren loh orang Jepang itu, Masya Allah. Jepang itu kalau kita belanja, itu kemasannya lucu-lucu kan, Bu. Ih, kok bagus ya, keren banget. Ibu buka tuh, isinya mochi. Bener mochi. Mochi dalamnya apa? Kacang merah. Saya bilang, ya elah, ini mah mochi Sukabumi kali. Cuma hebatnya Jepang, kemasannya, Ibu. Waduh, itu kalau soal kemasan saya bilang, andai. Nah, cuma sayangnya jarang yang halal. Soal kemas mah Jepang nomor 1. Jago mereka, bener-bener serius ngemas. Dan bener, lihat Jepang, nggak punya iman ya. Mereka betul-betul hebat membangun gedung tinggi nomor 2 di dunia, Bu. Namanya Tokyo Skytree. Serius ikhtiarnya. Kereta api tercepat, cuma 16 tahun dari dibom Hiroshima Nagasaki. Saya sudah pernah ke Hiroshima. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada rezeki, main ke Hiroshima. Insya Allah merinding, Pak. Kejam banget Amerika. Itu bomnya yang namanya apa? Fat Boy. Ya, itu bomnya bulat kecil, itu meledaknya di langit, bukan di tanah. Justru meledaknya di langit lebih sadis. Kenapa? Manusia yang di bawah semua terpanggang hidup-hidup. 380.000 orang meninggal dunia. Dan saya sudah langsung, Pak, datang ke ground zero-nya itu.
Kejam banget, Pak. Tapi kalau Amerika nggak bom Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia masih banyak orang Jepang nggak akan pulang. Berarti kita terima kasih sama Amerika nggak? Ayo. Tadi katanya bilang Amerika kejam. Ya. Kalau nggak dibom, itu kaisarnya nggak pegang bendera putih. Akhirnya kan nyerah, Bu ya. Tanggal berapa Indonesia proklamasi? 17. Mereka dibom tanggal 9. Dibom tanggal 9, saya lupa tahun, saya lupa tanggal, tapi ingat tahunnya 1963. Mereka punya kereta api tercepat di dunia, namanya Shinkansen. Bayangin ya, tahun 63 udah punya kereta api tercepat di dunia. Indonesia punya kereta api tercepat kapan? Baru kemarin. Jaraknya dari mana? Baru Jakarta Bandung. Jepang itu dari Hokkaido sampai bawah, bayangkan itu. Jauhnya jarak tempuh dan kecepatannya luar biasa, nggak main-main Ibu. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Ikhtiar. Oh, berarti Ustadz, kunci tawakal itu, kenapa tawakal itu menjadi dahsyat? Tidak cukup hanya bersandar pada Allah, tapi juga ikhtiarnya luar biasa. Ya, di sini kan banyak yang punya bisnis kan, meeting sama timnya, ngebangun visinya, ngebangun value perusahaan, itu nggak mudah itu, ya, itu nggak mudah. Jadi jangan dibilang bahwa orang-orang sukses itu jangan-jangan pakai pelet, jangan-jangan pakai penglaris, itu ngebangunnya nggak main-main itu. Ya, saya punya sahabat Bu, sahabat dekat di Jogja, namanya Mas Yoyo, yang punya warung spesial sambal. Tahu Bu? Pernah makan? Bintaro ada, sektor 3. Ya, nah jam-jam segini Ibu datang, nggak kebagian. Full. Macet tuh sektor 3. Macet. Kenapa? Full. Dia punya restoran Bu, 98 cabang. Punya sendiri, bukan franchisee. Punya sendiri. Omsetnya 1,6 triliun. Jualan apa? Sambal, Pak. Satu di Malaysia, sekarang mau buka lagi di Australia satu. Ibu makan di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Damansara, makan, terus ibu makan di Jogja, tempat dia ada, sama rasanya. Ibu makan di Bali, dengan ibu makan di Bintaro, sama gorengannya. Keren kan? Kenapa bisnisnya bisa hebat? Ikhtiarnya luar biasa. Nah, kita itu pingin dapat pertolongan Allah, tapi hanya modalnya pasrah, terserah, tidak diiringi dengan ikhtiar. Nggak bisa. Bu, Bapak Ibu, tahu nggak saya lulusan mana? IPB. Apa itu IPB? Institut Perbankan Bogor. Lulusannya banyak, IPB. D3-nya di mana, Bu? D3-nya saya Unpad. Universitas Pang Alusna di Indonesia. D3 di Unpad saya. Jurusan apa Ustaz? Agribisnis. Agribisnis. S1-nya agribisnis. Kok bisa jadi Ustaz? Kira-kira ujuk-ujuk, Bu? Ujuk-ujuk? Bapak yakin ujuk-ujuk gitu? Tiba-tiba saya hafal Quran, tiba-tiba saya hafal hadis gitu. Percaya, Pak? Tiba-tiba saya bisa baca kitab gundul gitu. Berarti apa, Pak? Pasti belajar. Pasti belajar. Nggak mungkin, Pak. Saya public speaking aja belajar, Ibu. Nggak mungkin saya berani ngomong. Kemarin ya, di Mezing Muharram 4.000 orang bisa ngomong perform seperti itu. Nggak bisa, itu harus belajar. Ya, Mezing Muharram sebelumnya lagi 10.000 orang kan, Sentul International Convention Center itu kan 10.000 orang. Itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Pasti belajar itu. Pasti sebab-sebabnya dilakukan. Berarti orang yang ingin mendapatkan dahsyatnya tawakal nggak cukup hanya pasrah, nggak cukup hanya terserah Allah, tapi apa? Ikhtiarnya luar biasa. Udah nonton obrolan saya dengan Richard Lee? Nah, Ibu nonton di YouTube, ketik YouTube Dr. Richard Lee, nanti ngobrol di situ, lihat obrolannya. Ya, saya juga ngobrol di situ tentang kasus-kasus yang terbaru ya. Maaf, ada wanita laki-laki yang pakai cadar kemarin di pengajian. Kemudian saya ngobrol juga tentang banyaknya LGBT di Indonesia dan kondisi-kondisi lainnya ya. Dr. Richard Lee begitu selesai dia bilang, Ustaz Fatih, dulu diskusi sama Ustaz Felix gimana? Kok bisa masuk Islam? Ibu percaya nggak Ustaz Felix Siau ketemu saya terus tiba-tiba ketemu saya langsung masuk Islam gitu? Nggak mungkin.
Diskusi Bu, debatnya itu jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Ustadz Felix itu pintar Ibu. Mas, antum kalau ngeladenin diskusi sama dia, kalau nggak kalau Sunda bilang tetataikan gitu ya. Kalau antum nggak level dia, antum ditinggal Mas. Ustadz Felix itu, masya Allah, cerdasnya luar biasa. Kalau kita nggak bisa bantai itu kalimat-kalimat dia nggak akan trust. Bayangin Pak, jam 7 malam habis Isya sampai jam 5 subuh. Nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Debat. Pertanyaannya ngeri-ngeri Mas. Kamu percaya surga? Iya. Emang pernah ke surga? Mana fotonya? Kamu percaya Tuhan? Iya. Tuhan itu apa? Laki-laki, perempuan. Kenapa Allah sebut dirinya di sini? Tuhan. Aku laki-laki. Jenis kelamin dong. Terus dibilang di sini lagi nih, kami. Tuh, berarti Quran Allah ada staf-stafnya dong. Kan kami. Neraka itu benar nggak sih? Kalau memang benar, mana buktinya? Jangan-jangan neraka itu cuma nakut-nakutin manusia supaya jadi orang baik. Coba bayangin, dulu rambutnya masih gondrong. Ya. Tahun 2002, sekarang udah kayak gitu tuh orang. Masya Allah, ya, Ustadz terradikal nomor 2 ya. Saya nomor 5, kalah ya Bu. Padahal dia tahu Islam dari saya. Kenapa bisa begitu? Belajar Pak. Dan Masya Allah, halaqah sama saya, kan normalnya seminggu sekali. Dia seminggu 4 kali. Dia overdosis. Ya, Masya Allah. Ibu pernah nonton film Asterix? Pernah nonton film Asterix Pak? Tahu Asterix ya? Nah, kenapa temannya itu nggak minum lagi ramuan jamu gurunya? Tahu kenapa? Karena waktu itu udah kecemplung. Karena overdosis. Ya, makanya saya sekarang jadi kebawa. Ustadz Felix-nya radikal, saya kebawa radikal. Jadi makanya banyak pengajian menolak, kecuali Lumina aja nih bolak-balik undang saya. Pengajian lain nggak boleh Pak. Serius, Ustadz Felix itu di blok di Bintaro, itu di beberapa masjid nggak boleh. Termasuk saya. Nggak usah disebutin masjidnya apa, dekat-dekat sini tuh. Nggak boleh. Heran saya juga kenapa nggak boleh gitu. Akhirnya Pak, coba Pak. Begitu dia bilang nggak boleh, saya bilang, lihat satu saat nanti. Masjid saya lebih besar dari masjid antum. Benar lebih besar. Ya. Nggak boleh Pak menghina orang, menghentikan orang, kecuali saya bawa kesesatan, terbukti, masuk dalam aliran-aliran sesat. Oke Bapak boleh nggak undang saya. Apa buktinya saya sesat? Radikal juga nggak ada radikal-radikalnya. Radikal bebas kali. Aneh ya Pak ya, kita bangun masjid di Bintaro, itu bangun masjid ternyata hanya ingin untuk tidak mengundang orang. Kan sedih. Padahal itu pembangunan masjidnya. Lah orang saya yang galang dana sama Ustadz Felix dapat 4 miliar 2 jam. Sekarang nggak boleh. Jamaah tanya, kenapa Ustadz Fatih nggak boleh di sini? Ya pokoknya nggak boleh aja. Sedih, nggak perlu. Saya bangun pesantren sendiri lebih gede dari masjid dia, lebih gede Pak, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya, betul ya. Jadi nggak boleh merasa rendah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ya, nggak boleh kita merasa rendah. Dengan apa? Tawakal. Ya, jadi jelas ya, Ali Imran 159 160 ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dahsyatnya tawakal itu ya di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Ya, orang-orang yang meminta pertolongan Allah ya. Al-Baqarah misalnya kita buka di 153. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa Allah sebut sabar? Karena sabar ini adalah sama dengan setaraf dengan tawakal menurut para ulama. Orang tawakal itu harus sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebagian ulama yang lain mengatakan sabar itu maksudnya ilmu bumi, sholat itu ilmu langit. Apa maksudnya? Ikhtiar itu ilmu bumi, sholat itu ilmu langit. Paham Bu maksudnya?
Ibu nggak bisa sholat aja, tapi nggak ada ikhtiarnya. Ibu juga nggak bisa ikhtiar aja, tapi nggak ada sholatnya. Nggak boleh. Harus dua-duanya, sabar dan sholat. Lihat ayatnya di akhir, indah banget. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Ya, jadi jelas ya, dahsyat benar-benar tawakal. Bismillah, ibu-ibu nanti bapak-bapak selamat membuktikan tentang kedahsyatan tawakal. Ya, dan kalau orang sudah tawakal bu, efeknya apa? Dia akan tenang. Makanya hidupnya tenang. Ya, tenang. Mau diapa-apain juga tenang aja. Mas, udah dengar kabar sekarang tekstil banyak PHK. Tenang, ada Allah. Mas, udah dapat kabar dolar makin gila loh. Tenang, ada Allah. Mas, udah dapat kabar nggak? Ya, ada yang ngeramalin bakal terjadi ekonomi krisis. Tenang, tenang bu. Bu, hidup tenang itu mahal nggak? Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ada jamaah saya bu di Pondok Indah, mobilnya 4 mobil sport semua, harganya hampir mungkin 10 miliar gitu. Mobil sportnya itu masya Allah cantik-cantik, mewah-mewah. Tahu bu, mau tidur makan pil tidurnya 6. Saya bilang kenapa sih mas, kok sampai kayak gitu? Apa kata dia? Nggak tenang Ustaz, ketakutan. Apa namanya? Overthinking, khawatir. Ya, maka dahsyatnya bu, tawakal itu membuat hidup kita tenang. Tenang, ada Allah. Tenang, ada yang mantau. Tenang, ada yang maha memberi rizki. Tenang, ada Allah. Tenang, ada Allah. Tenang. Ya, tenang. Ya, di barat tenang itu mahal. Makanya mereka itu mencari ketenangan. Pergi ke Bali, ya kan? Mencari agama, pergi ke ke Beijing, ke Cina, ke mana, ke tempel-tempel Dalai Lama. Itu ngapain bu? Cari ketenangan. Padahal kita sudah punya sholat, sudah punya tahajud, sudah punya puasa, sudah punya, itu lebih dahsyat dari ketenangan. Tenang banget. Ibu udah pernah ya ngerasain duduk-duduk di Masjid Nabawi? Duduk aja tenang banget. Kayaknya kalau dari Nabawi itu udah nggak mikir apa-apa ya, mikir diam gitu, tenang banget. Itu efek tenang. Ya, makanya dahsyatnya tawakal bisa kita dapatkan dari materi yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini langsung bisa dipraktekkan tawakalnya. Ya, Bismillah. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada diskusi, mangga. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita sisa waktu sebelum zuhur sekitar 30 menit ya. sebelum zuhur. Baik, mungkin dari ibu-ibu dulu biasanya. Ada? Bapak-bapak. Berarti udah pada jelas. Ayo, ya? Sudah. Udah paham. Baik, Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Allah memberikan rahmat dan syafaatnya kepada kita semua, Amin. pada Ustadz dan keluarga. Amin. Pertanyaan, apakah salawat itu salah satu menyempurnakan ikhtiar kita dalam kita bertawakal kepada Allah? Salawat ya? Iya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya. Apakah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan ikhtiar kita untuk kita makin dekat dengan Allah? Ya. Ya. Makanya Allah sampai berfirman, sampai mengabadikan salawat itu di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikati yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
Sesungguhnya Allah, malaikat itu mereka bersolawat kepada Nabi. Bayangin level Nabi itu luar biasa ya. Mengucapkan salawat kepada Nabi. Apa maksudnya? Takzim, kemuliaan, doa kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Ya, nah jadi apakah salawat itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Banget, Bu. Bahkan ada hadisnya, Bu. 1 kali kita bersolawat, Allah akan membalas 10 kali salawat kepada kita. Masya Allah. Ya, tapi jangan salah gunakan salawat ya. Sempat viral katanya, kalau mau mobil bagus salawatin aja. Ya, mau rumah bagus salawatin aja. Bener nggak sih Ustadz? Salawatnya mah bener, tapi caranya nggak gitu. Maksudnya salawatnya nggak ditempatkan di situ. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim. Ya salawat mah salawat aja, bukan karena ada hajat. Salawat itu karena kita ingin mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi ibu bersalawat langsung di Madinah, itu ada hadis yang mengatakan jika hambaku bersalawat kepadaku, ya, jika umatku bersalawat kepadaku, maka aku menjawabnya secara langsung. Jadi kayak seakan-akan Nabi itu hidup lagi menjawab salawat kita. Ya, makanya ibu itu kalau udah ngelihat kubah hijau tuh ya, saya tuh udah nggak kuat tuh kalau udah turun dari bis baru datang, turun di hotel nganter barang, itu udah ngelihat kubah hijau, pingin rasanya udah langsung lari aja, pingin gitu. Ya, kenapa? Ya karena ada magnet kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka banyak-banyaklah bersalawat. Apa Bu? Hari Jumat, ya banyak salawat. Ustadz, kalau tiap hari salawat, bagus. Ada batasnya Ustaz? Enggak ada batas, silahkan mau 1000, mau 100 boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh. Silahkan. Mau panjang juga boleh. Salawat Ibrahimiyah yang kita pakai lagi sholat. Ya. Yang di akhir, tahiyat akhir itu salawat Ibrahimiyah. Itu powerful banget karena 2 nabi langsung disebut, Ibrahim dan Muhammad. Oh, itu kuat banget. Silahkan. Jadi itu juga bagian Ustadz dari ikhtiar kita. Ya. Cuma itu yang saya sebut dengan namanya ikhtiar langit. Ada yang namanya ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi apa? Ya ikhtiar apa namanya? Ya action, perbuatan gitu. Ya. Oke. Jelas ya Bu ya? Bismillah, alhamdulillah. Perbanyak salawat. Bagus. Ada lagi? Iya Pak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih tadi berkali dengan tawakal. Kalau saya simpulkan bahwa ikhtiar itu ada 2. Ada ikhtiar baik dan ada ikhtiar yang tidak baik. Karena saya mohon contoh saya sebagai ingin menyalonkan gubernur atau wali kota. Iya. Itu saya ingin berusaha ingin jadi wali kota dengan baik. Betul. Tetapi apakah dengan ikhtiarnya dengan melalui riswah? Ya. Apakah Allah itu kan tidak? Hmm. Dengan riswah itu saya jadi gubernur, jadi bupati, tapi dengan riswah. Sogok menyogok. Sogok. Nah, apakah itu Allah itu kan tidak? Ya. Nah, berarti itu saja